Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bertemu kembali di sesi yang kedua. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sesi yang kedua ini, judulnya adalah Hati Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu mengetahui seperti tadi di dalam sesi yang pertama tentang keselamatan, bahwa kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Apa kata firman Tuhan? Pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, selain dosa kita dihapuskan, selain kita menerima hidup yang kekal, selain kita menerima hal-hal yang rohani lainnya, Bapak Ibu, ada satu ayat sebagai pembuka dari judul khotbah Hati Bapa ini. Saya akan bacakan dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang, katanya semua orang lagi. Masih ingat tadi? Sesi yang pertama semua orang, tapi sesi yang pertama semua orang telah berbuat dosa. Nah, kali ini untuk openingnya juga katanya, tetapi semua orang yang menerimanya. Nyanya siapa? Nyanya itu adalah Tuhan Yesus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Waktu Bapak Ibu dan saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Alkitab katakan kita menjadi anak-anak Allah. Waktu Bapak Ibu mendengar kata anak Allah, jangan sampai juga muncul, saya anak Allah, Allah Bapa, di mana ibunya? Siapa bidannya? Waduh, Bapak Ibu Saudaraku, tunggu dulu. Ketika bicara soal anak, Bapak Ibu Saudaraku, bukan selalu Bapak Ibu Saudaraku harus ada bapak sama ibunya. Saya mau kasih contoh, anak tangga. Emang ada Bapak Ibu Saudaraku bapak tangga atau harus ada ibu tangga? Anak kunci. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berkata anak Allah, kemudian kita panggil Allah Bapa, Bapak Ibu Saudaraku, bukan bicara mana ibunya, apalagi bidannya di mana. Bukan Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ini juga bicara soal hubungan. Katakan hubungan. Ini juga bicara soal Bapak Ibu Saudaraku identitas. Ini juga bicara soal status Bapak Ibu Saudaraku. Ini juga bicara soal bagaimana Bapak Ibu menerima apa yang Tuhan janjikan. Tapi kita perlu tahu bahwa setiap janji Tuhan itu bersyarat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sudah percaya Yesus Kristus Tuhan, maka kita Bapak Ibu Saudaraku bisa memanggil Allah adalah Bapa. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita bisa memanggil Allah kita Bapa. Makanya kita bisa panggilan terdekat dalam hubungan Bapak Ibu Saudaraku kepada Allah. Kita bisa panggil dia Bapa kita. Bahkan Yesus ketika ia datang ke dalam dunia Bapak Ibu Saudaraku, dia juga berdoa kepada Bapaknya. Di sini kita melihat sebuah teladan Bapak Ibu. Bagaimana sebuah hubungan, bagaimana sebuah kedekatan Allah sebagai Bapa. Penting sekali Bapak Ibu Saudaraku untuk kita boleh mengerti tentang pelajaran ini. Kenapa? Karena salah satu arti kata Bapa adalah sumber. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak ideal, sebutlah luka di dalam hati kita, sebutlah kesusahan, sebutlah penderitaan,
Sebutlah hal-hal yang tidak ideal terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan maaf sudah rusak, Bapak Ibu. Bahkan maaf sudah hancur berkeping-keping. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, kita penuh dengan luka, kita penuh dengan penderitaan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita datang kepada sumber hidup kita, maka semuanya itu bisa Tuhan perbaiki. Bahkan Alkitab katakan Tuhan sanggup gantikan dengan hal yang baru. Sehingga Bapak Ibu perlu tahu, ketika Bapak Ibu membutuhkan Tuhan, saya sulit mengampuni orang ini, saya sulit mengampuni pasangan saya Tuhan, saya sulit Tuhan mengampuni orang yang melukai saya. Datang kepada sumber pengampunan itu Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa untuk mengampuni. Ketika Bapak Ibu Saudaraku mungkin kekurangan hikmat, Tuhan saya bingung, Tuhan saya ditekan dari atas Tuhan. Tuhan saya disikut dari samping Tuhan, terjepit saya Tuhan, saya mesti ngapain? Datang kepada sumber hikmat tersebut. Tuhan mengalami kesulitan ekonomi Tuhan. Tuhan saya sudah melakukan hal yang benar, tapi kenapa sepertinya belum berhasil? Datang kepada sumber berkat itu. Tuhan ini Tuhan anak-anak Tuhan bikin gak sabar Tuhan. Aduh anak-anak didik saya Tuhan capek Tuhan. Datang kepada sumber kekuatan itu. Aduh Tuhan saya Tuhan difitnah Tuhan. Bagaimana Tuhan saya bisa mengasihi orang yang memfitnah saya. Datang kepada sumber kasih itu. Ya, Bapa itu sumber. Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita. Dan Yesus berkata, saya akan bacakan Yohanes 14 ayat ke-6 dimulai. Saya akan bacakan Yohanes pasal yang ke-14 Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-6 saya bacakan untuk kita semua. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Terjadi dialog Bapak Ibu Saudara antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kemudian Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Bapak Ibu Saudaraku, rahasia yang firman Tuhan berikan kepada kita. Pengertiannya adalah ternyata ketika kita datang kepada Bapa itu cukup bagi kita. Kenapa? Karena itu sumber kita Bapak Ibu. Dan disinilah iblis tahu Bapak Ibu Saudaraku. Iblis berusaha kalau misalnya orang ini belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Maka iblis akan berusaha supaya orang ini tidak sampai kepada Bapa. Tapi kalau orang ini sudah percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka iblis akan merusak gambar Bapa di surga. Supaya apa? Supaya orang ini tidak mengalami apa itu hati Bapa. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan Yesus berkata, karena itu haruslah engkau sempurna, sama seperti Bapamu adalah sempurna. Coba katakan sempurna. Bukan sampurna ya Bapak Ibu. Tapi apa? Sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Bapa kita di surga sempurna. Maka kita juga bisa sempurna. Bahkan Yesus sendiri berkata, karena itu haruslah engkau sempurna.
Kita bisa sempurna? Bisa. Sempurna yang mana yang dimaksud waktu Yesus berkata? Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama yang dimaksud adalah sempurna hatinya. Hati Bapa itu adalah hati yang mengasihi tanpa syarat, Bapak. Itu. Makanya kalau kita datang kepada Bapa itu cukup, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena Bapa sumber segalanya. Maka ketika kita datang, Bapak Ibu Saudaraku, kita mengalami segala yang Tuhan punya. Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk mengenal Bapa? Yesus dengan jelas berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudaraku, cuma satu pribadi yang bisa membawa kita kepada Bapa di surga, kepada Sang Sumber itu. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Perbuatan apa yang Yesus kerjakan sehingga bisa membuat kita sampai kepada Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, waktu Yesus datang untuk pertama kali ke dalam dunia, dan dia akan datang nanti kali yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku. Waktu dia datang kali yang pertama, ada banyak pekerjaan yang dia kerjakan. Ada banyak pelayanan yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudaraku. Yang mana yang membawa kita kepada Bapa, yaitu puncak pekerjaannya. Ketika dia mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku, berkorban, menyerahkan nyawanya untuk Bapak Ibu dan saya, karena sangat mengasihi kita semua, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah perbuatan dari Tuhan Yesus yang bisa membawa kita kepada Bapa. Karena Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, hidup kekal itu katanya juga adalah mengenal Bapa. Jadi Yesus satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Kalau nanti ada orang kasih tahu jalan yang lain, Bapak Ibu jangan percaya. Nah, cuman Yesus satu-satunya jalan. Dan apa yang Yesus lakukan? Mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Itulah yang Yesus kerjakan, sehingga Bapak Ibu dan saya bisa sampai kepada Bapa. Ya, oh puji Tuhan, sekarang kita sudah tahu, Bapak Ibu saudara, kita sudah percaya Yesus, kita sudah lewat jalannya Yesus. Tapi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, iblis berusaha untuk menghancurkan jalan persekutuan kita untuk mengenal Bapa di surga. Apa yang dia lakukan? Dia merusak gambar Bapa di surga. Saking pentingnya Bapak Ibu, hati Bapa untuk kembali kepada hati anak, dan hati anak untuk kembali kepada hati Bapaknya. Saking pentingnya, Maleakhi katakan Bapak Ibu saudaraku, kalau itu tidak terjadi, hati Bapa kembali kepada hati anak dan hati anak tidak kembali kepada hati Bapaknya. Kalau itu tidak terjadi, Alkitab katakan maka Tuhan sendiri akan memukul bumi sehingga musnah. Tahukah Bapak Ibu saudaraku, ketika ada banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, bahkan oleh anak-anak Bapak Ibu saudaraku, saya yakin poin terbesarnya adalah karena mereka tidak, Bapak Ibu saudaraku, dikasihi oleh Bapa jasmaninya, tidak dikasihi oleh orang tuanya, sehingga mereka menjadi orang yang broken home. Tapi puji Tuhan, ada jalan keluarnya, yaitu melalui Yesus, Bapak Ibu saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kita perlu melihat, khususnya Bapak Ibu yang para pendidik di tempat ini, di ruangan ini secara online.
Ketika mungkin Bapak Ibu Saudaraku menghadapi anak yang tanda kutip Bapak Ibu Saudaraku sepertinya brutal. Anak yang sulit diatur. Anak yang sulit taat Bapak Ibu Saudaraku. Cek. Apakah keluarganya broken home? Saya berdoa. Kita bukan hanya mentransfer soal akademis. Tapi yang kita transfer soal kasih. Karakter Kristus. Dan berkat-berkat yang rohani yang Tuhan berikan kepada kita teruskan kepada murid-murid kita. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu menghadapi murid yang kebalikannya, sangat tertutup, sensitif, karena mungkin penuh dengan trauma atau luka. Bapak Ibu saudara, setiap orang dilahirkan sama dari bayi. Dan bayi tidak pernah merancangkan kejahatan, Bapak Ibu. Tapi kenapa anak bisa merancangkan kejahatan? Karena salah satunya, dia diperlakukan jahat, Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan. Tuhan selalu memberikan jawaban. Mungkin waktu saya cerita ini, engkau menyadari bahwa hubunganmu dengan papa jasmanimu atau dengan mama jasmanimu sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Banyak hal-hal yang mengecewakan, yang membuat luka hidup kita. Sehingga kita jadi seperti sekarang ini. Mungkin orang lain tidak melihat. Tapi sebenarnya di dalam hati kita, di dalam hidup kita banyak luka, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu saudara, kita punya Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan segala macam luka. Kita punya Allah yang juga disebut Jehovah Rafa. Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu bisa cerita kepada orang yang tentu Bapak Ibu percayai. Bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan papa jasmani Bapak Ibu, dengan mama jasmani Bapak Ibu. Jangan-jangan banyak trauma. Sehingga itu membentuk Bapak Ibu hari ini. Sehingga kita bisa menjadi orang yang sangat dingin. Atau kita menjadi orang, dingin ini bukan mari es ya Bapak Ibu. Tapi sangat Bapak Ibu saudaraku, kaku sekali. Saya bukan berarti orang yang kaku itu salah ya. Tapi biasanya kita coba cek. Karena gak ada satupun dari kita otomatis langsung ada seperti saat ini. Pasti bentukan dari masa lalu. Termasuk saya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, Bapak Ibu bisa cerita hal-hal yang Bapak Ibu saudaraku alami. Karena jangan-jangan yang Bapak Ibu saudaraku dan saya alami itu merusak gambar Bapa di surga. Ya, ada seorang Bapak Ibu saudaraku, kalau dia berdoa, dia sulit menyebut kata Bapa. Kenapa? Karena kalau dia mendengar kata Bapa, Bapak Ibu saudaraku, dia kebayang perlakuan papa jasmaninya kepada dia. Dia pernah melakukan kesalahan. Namanya anak-anak, Bapak Ibu saudaraku, banyak kesalahannya. Banyak kelalaiannya. Tapi apa yang papanya lakukan? Kesalahannya nggak besar, Bapak Ibu saudaraku. Tapi papanya waktu itu dalam keadaan emosi, ya, keadaan menekan dia di luar rumah, Bapak Ibu saudaraku, pekerjaan, kemudian datang anaknya bikin salah, emosi dia Bapak Ibu. Waktu emosi, anaknya diangkat Bapak Ibu saudaraku. Karena bapaknya lebih kuat daripada anaknya. Kemudian apa yang dilakukan sama bapak ini? Itu anak ini teman saya Bapak Ibu. Dibenamkan Bapak Ibu saudaraku ke bak. Dilapit. Bapak Ibu. Semenjak saya itu dia pahit sekali sama papanya. Tapi aneh. Nah, dia gak mengampuni. Dia juga ke anaknya keras sekali. Sampai akhirnya, bang! Dia mengambil keputusan mengampuni kesalahan papa jasmani. Dia pulihkan Bapak Ibu.
hubungannya dengan bapa jasmaninya, dengan dia memutuskan dia mau mengasihi bapa jasmaninya. Apa yang terjadi? Ya, bisa lebih mudah memanggil Allah adalah Bapaknya. Bapak Ibu, baru-baru ini kita dengar berita yang mengerikan betul. Seorang ayah tiri menghukum anaknya, dimasukin ke dalam toren, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya anak ini mati kehabisan nafas, Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu Saudara. Iblis berusaha merusak yang namanya kata Bapak itu. Gambar Bapak itu. Iblis berusaha rusak. Rusaknya dengan apa? Supaya manusia atau anak-anak atau siapapun yang pernah punya bapak jasmani atau sedang juga ada bapak jasmaninya. Gak ada yang lahir dari pohon kan Bapak Ibu. Kita semua Bapak Ibu Saudaraku ada bapak jasmaninya, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Saudaraku yang melukai kita, mengecewakan kita dengan bapak jasmani kita, dan kita trauma Bapak Ibu Saudaraku. Model bapak jasmani seperti apa yang kita punya? Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudaraku, dua pilihan. Kalau Bapak Ibu rasa ini gambaran bapak jasmani saya, Pak Oktri, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saya katakan awal Bapak Ibu Saudaraku. Baru awal, jangan berpikir terbuka langsung sembuh. Enggak, awal Bapak Ibu. Yang mana yang lebih mirip dengan Bapak kita? Bapak jasmani kita. Apakah Papa yang otoriter atau Papa yang gampangan? Papa yang otoriter, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sedikit salah, misalnya kita menumpahkan air dari gelas, langsung Papa kita langsung marah. Dan marahnya keterlaluan Bapak Ibu Saudaraku. Sampai kata-kata verbal Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang menyakitkan itu kita dengar Bapak Ibu Saudaraku. Matamu di mana? Gitu aja tumpah. Bodoh kamu, macam-macam Bapak Ibu Saudaraku. Itu melukai kita. Tapi giliran kalau Papa kita yang tumpahin gelas atau minuman dari meja makan Bapak Ibu Saudaraku, bukannya minta maaf, tapi Papa kita malah, siapa yang taruh gelas ini? Siapa yang taruh dekat saya? Malah nyalain. Itu Papa yang otoriter. Papa yang kalau mendisiplin Bapak Ibu Saudaraku penuh dengan pukulan, penuh dengan Bapak Ibu Saudaraku kekerasan, penuh dengan ketidakjelasan. Kita gak pernah dikasih tahu salahnya, tapi pokoknya masuk kamar. 2 tahun di kamar. 2 tahun di kamar ya. Gak pernah jelas kita dikasih tahu salahnya apa Bapak Ibu Saudaraku. Itu Papa yang otoriter. Sulit Bapak Ibu Saudaraku berkomunikasi. Ya. Atau Papa yang gampangan. Kita gak pulang 1 hari gak dicari. Ma, Pa, atau Pa, aku nginep ya di rumah kawanku, ya. Pa, aku minta duit ya. Berapa? 200.000? Ya. Saya lakukan Bapak Ibu, karena saya dari latar belakang yang Papa gampang. Tapi Bapak saya nggak tahu apa yang saya lakukan waktu saya nginep di rumah kawan saya. Gak pernah ditanya, waktu kamu nginep di rumah kawanmu, kamu ngapain aja? Dan banyak kejahatan yang saya lakukan di rumah kawan saya, Bapak Ibu. Gak pernah ditanya, pengen ditanya. Tapi gak pernah. Tahukah Bapak Ibu saya tidak pernah dipeluk sama Papa saya, seingat saya. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, waktu saya menikah, saya putuskan, Tuhan, saya sudah mengampuni Papa saya. Saya mau peluk dia. Bapak Ibu Saudaraku, kurang menghargai. Atau Papa yang meninggalkan mama kita. Papa yang menceraikan mama kita. Menganiaya mama kita. Bapak Ibu Saudaraku,
waktu saya cerita ini bukan berarti saya menyalahkan papa saya atau papa kita. Karena ada hal yang baik juga yang papa saya kerjakan atau papa kita kerjakan. Tapi waktu saya cerita ini Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita menutup celah untuk iblis bekerja. Supaya kita mungkin Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu mengampuni papa kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita perlu terbuka. Tuhan, selama ini saya terluka Tuhan, tapi saya pendam Tuhan. Tapi hari ini Roh Kudus berikan sebuah kabar baik, yaitu ampunilah Bapamu. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya Bapak Ibu melakukan bagian yang terakhir saya akan sampaikan, yaitu cuman pengampunan yang memulihkan gambar Bapa Surgawi dalam pikiran dan hati kita, Bapak Ibu. Ampunilah kesalahan Bapa. Mungkin luka itu demikian dalam. Mungkin tidak ada yang tahu apa yang papamu lakukan kepada engkau. Saya banyak ketemu para wanita, Bapak Ibu Saudaraku, yang cerita waktu saya dengan istri saya mendampingi. Mereka berkata, "Papa, saya lecehkan saya, Pak. Harusnya pagar menjaga tanaman, tapi ini pagar makan tanaman, Pak. Saya benci papa saya." Kami mendengar, kami konseling, kami doakan, dan kami beritakan kebenaran. Hanya mengampuni. Jadi kami berdoa, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu sedang terluka hari ini. Yang kita butuhkan, Bapak Ibu, yang dunia butuhkan, yang anak-anak didik kita butuhkan, adalah hati Bapa. Kami berdoa supaya Bapak Ibu para pendidik terus punya hati Bapa, terus mengalami hati Bapa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah hati kami. Roh Kudus, mungkin ada mereka yang menyaksikan Tuhan online ini sedang mengalami seperti hal-hal yang buruk Tuhan yang pernah terjadi dan mengakibatkan trauma Tuhan. Luka yang sangat dalam, terutama dari papa jasmaninya atau mungkin mama jasmaninya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, Engkau boleh menjamah kami Tuhan. Tuhan, kami butuh Tuhan gambar Bapa yang benar Tuhan. Tuhan, jangan biarkan iblis merusak gambar Bapa itu. Karena kalau kami datang kepada Bapa itu cukup bagi kami. Dan kami percaya Yesus adalah gambar Bapa yang sempurna itu Tuhan. Hari ini Tuhan, biarkan kami boleh terus mengerti bahwa Tuhan kami butuh disembuhkan. Kami butuh dipulihkan. Sebelum kami Engkau pakai untuk memulihkan anak didik kami Tuhan, biarkan Roh Kudus Kau pulihkan dan sembuhkan kami. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini mungkin Engkau berkata, "Pak Oktri, saya masih menyimpan luka, saya masih menyimpan dendam, saya masih menyimpan benci, saya masih menyimpan kepahitan, saya masih menyimpan segala hal yang terjadi di masa lalu, Pak Oktri. Dan hari ini saya mau bebas. Bagaimana caranya, Pak Oktri? Saya trauma dengan papa saya trauma dengan mama saya trauma, Pak Oktri. Tolong." Ya Tuhan, mereka sudah menjerit Tuhan. Dengarlah Tuhan doa mereka. Dengarlah Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, kasihilah orang tua.
ambil keputusan untuk mau mengampuni orang tua, mengampuni kesalahan orang tua. Kalau kau mau ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengambil keputusan. Saya mengampuni setiap luka yang terjadi. Saya mengampuni setiap hal-hal yang terjadi ya Tuhan, yang melukai hati saya. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau menjamah kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau boleh membebaskan kami Tuhan dari luka ini. Tuhan Yesus, saya mengampuni kesalahan dari Bapa saya. Saya mengampuni kesalahan dari Mama saya. Sebut kesalahannya Bapak. Saya beri waktu. Ya. Sebut kesalahan. Terima kasih. Jamah kami. Bebaskan ya Tuhan. Dari kepahitan. Dari luka Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di tengah keterbatasan kami bertemu secara online, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Biarlah Tuhan pengampunan Tuhan. Hati yang mengampuni adalah gaya hidup kami Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Biarlah kami punya hati Bapa terus menerus Tuhan senantiasa. Biarlah Tuhan kami boleh terus Tuhan hidup dengan hati Bapa. Biar kami juga boleh terus memanggil Allah sebagai Bapa kami Tuhan. Tuhan, Tuhan, hari ini Tuhan, biarlah kami terus berdoa dan mengandalkan Bapa yang adalah sumber hidup kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Terus Tuhan, Kau beracara kepada setiap orang-orang yang sudah Engkau pilih. Biar Kau terus jamah. Mungkin hari ini Tuhan tidak menyelesaikan semua persoalan. Tapi paling tidak kami sudah mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan bekerja memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Sampai kita berjumpa lagi di sesi berikutnya. Shalom.